Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita masih membahas tentang segitiga ya. Setelah di video sebelumnya Miss sudah jelaskan tentang pengertian, sifat, dan jenis-jenisnya. Nah, di video ini Miss akan bahas tentang garis-garis yang ada pada segitiga serta sudut istimewanya gitu ya. Jadi simak baik-baik. Yang pertama tentang garis-garis istimewa yang ada pada segitiga. Pertama, kita punya garis tinggi. Nah, garis tinggi ini merupakan garis yang tegak lurus dengan alas. Ya, jadi dia ditarik dari salah satu titik sudutnya, lalu ditarik tegak lurus. Nah, itu garis tinggi dengan alasnya ya. Kita sudah bahas di sifat-sifatnya nih. Ya. Yang kedua adalah garis bagi. Kalau garis bagi itu membagi sudut sama besar. Nah, ini contohnya di sini ada BE dan CD. Jadi ditarik dari satu sudut, nah ke sisi di hadapannya. Nah, sudut yang dibagi itu sama besar. Itu jadi garis bagi. Lalu yang ketiga garis berat. Nah, kalau garis berat membagi sisi yang di hadapannya sama panjang. Jadi kalau garis bagi membagi sudut, kalau garis berat membagi sisi. Dan yang terakhir garis sumbu. Nah, kalau garis sumbu itu membagi sisinya jadi dua, lalu dia tegak lurus. Tapi dia tidak ditarik dari titik sudut ya. Jadi garisnya bisa dari mana aja. Yang penting tegak lurus dengan sisi, lalu membaginya sama panjang. Ya, jadi ada 4. Pertama garis tinggi dia tegak lurus, lalu garis bagi membagi sudut, garis berat membagi sisi, garis sumbu tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Baik tinggi, bagi maupun berat dia ditarik dari titik sudut, kalau garis sumbu tidak. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sudutnya. Nah, sudut-sudut istimewa. Nah, ini misalkan ingat ya bahwa total sudut sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, Miss punya segitiga ABC, kalau garis AB-nya diperpanjang sampai titik D. Nah, di sini kelihatan nih ada sudut. Ada yang namanya sudut BAC, di sini posisinya di A. Lalu ada sudut ABC, posisinya di B. Dan sudut ACB posisinya di C. Ini adalah sudut dalam, kita sebut di sudut dalam ya. Jadi dia ada di dalam segitiganya. Nah, sedangkan kita bentuk lagi sudut nih CBD. Nah, sudut CBD ini nanti kita sebut dengan sudut luar segitiga. Ya, syaratnya ini harus ditarik garis lurus gitu ya. Gitu. Nah, dari sini kita lihat pertama konsep satu segitiga total yang 180, maka ketiga sudut yang di dalam ini kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Maka kalau kita mau mencari sudut ABC, itu adalah 180 dikurangi total dari sudut BAC tambah sudut ACB. Nah, satu lagi, kalau kita pakai prinsip garis lurus, ya kan berpelurus nih. Baik sudut ABC dan CBD ini berpelurus. Berarti kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Maka mencari sudut ABC-nya itu adalah 180 dikurangi sudut CBD. Nah, kita lihat nih sama-sama sudut ABC. Maka karena sama-sama sudut ABC, 180 dikurangi sudut BAC tambah ACB itu sama dengan 180 dikurangi sudut CBD. Nah, ini 180-nya bisa hilang nih. Kita bisa simpulkan CBD. Nah, CBD itu sama dengan sudut BAC ditambah sudut ACB, atau dengan kata lain, besar sudut luar suatu segitiga. Nah, sudut luar yang segitiga nih CBD itu adalah jumlah 2 sudut dalam yang tidak berpelurus. Jadi total sudut yang di dalam tapi bukan yang berpelurus sama si CBD tadi. Nah, berarti sudut BAC ditambah sudut ACB. Nah, ini sudut istimewa pada segitiga. Oke, sekarang kita langsung coba soalnya. Soal yang pertama nih, manakah yang disebut dengan garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu pada segitiga ABC di samping? Wah, ini tumpuk-tumpukan banget nih ya. Kita ingat pertama, kita tulis dulu garis tinggi.
Nah, garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Jadi kita lihat dulu mana yang ada lambang tegak lurusnya dan ditarik dari sudut. Nah, berarti yang mana nih? Ada lambang, ini ada lambang siku-siku, ini juga ada lambang siku-siku tegak lurus. Tapi yang ditarik dari dari titik sudut adalah yang AM. Maka garis tingginya adalah garis AM. Oke, yang kedua garis bagi. Garis bagi tadi apa? Membagi sudut. Nah, membagi sudut. Lihat aja gambar lambang sudut yang dibagi. Oh, ini ada di sini nih. Nah, berarti garisnya BN. Nah, kita tulis garis baginya adalah BN. Selanjutnya garis berat. Garis berat itu membagi sisi. Kita cari yang gambarnya sisi yang dibagi nih. Oh, yang ini nih. Ya, yang ini. Tapi ditarik dari titik sudut. Berarti yang CK. Oke ya. CK. Garis beratnya adalah CK. Dan yang terakhir garis sumbu. Garis sumbu tadi nggak harus dari titik sudut, tapi dia tegak lurus dan membagi dua. Berarti yang satunya lagi nih ya, yang ini. LK. Kita tulis garis sumbunya adalah LK. Jadi gampang ya, kalau garis tinggi kita tinggal lihat lambang siku-sikunya, terus ditarik dari titik sudut. Garis bagi kita lihat yang membagi sudutnya. Garis berat yang membagi sisinya tapi ditarik dari sudut. Garis sumbu selain dia tegak lurus, juga dia membagi sisi, tapi tidak dari titik sudut. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Contoh soal yang kedua. Berapakah nilai sudut ABD dan CBD? Nah, ini tadi konsep yang tadi. Sudut yang di luar itu adalah jumlah dari dua sudut yang di dalam tapi bukan pelurusnya. Nah, sekarang kita lihat sudut ABD. Sudut ABD itu ada di mana? Nah, sudut ABD itu kan yang di sini nih. Berarti dia di sini. Nah, kalau pakai konsep tadi, sudut yang di luarnya berarti kan sudut ADE, nah ini yang sudut di luar ya. Sudut ADE itu adalah total dari sudut BAD, sudut yang di dalam, ditambah sudut ABD. Nah, dapat nih kita. Sudut ADE-nya 140, sudut BAD-nya 60, sudut ABD-nya yang ditanya. Maka sudut ABD itu adalah 140 dikurangi 60 sama dengan 80 derajat. Sudut ABD dapat. Sekarang sudut CBD. Nah, CBD berarti yang ini nih. Nah, kita udah tinggal berpelurus nih ya. Berpelurusnya yang mana? Sudut sudut ABD ditambah sudut CBD itu berpelurus, maka totalnya adalah 180 derajat. Sudut ABD-nya kita udah dapat 80. Ditambah sudut CBD-nya. Sudut CBD-nya tadi CBD yang dicari ya. Sudut CBD sama dengan 180 derajat. Maka sudut CBD-nya adalah 180 dikurangi 80 sama dengan 100 derajat. Gitu. Oke ya. Jadi mudah ya. Kalau yang pertama mencari sudut ABD tadi pakai konsep sudut yang di luar adalah jumlah dari dua sudut yang di dalam, tapi bukan pelurusnya. Kalau yang kedua kita tinggal pakai konsep berpelurus. Ya, kita coba soal berikutnya ya. Soal yang ketiga, berapakah besar sudut ACB pada gambar di samping ini? Nah, sudut ACB, nah ini ditanya nih. Sudut ACB-nya berapa? Nih, ini berapa nih? Nah, ini lambang apa nih garis ini? Lambang dia adalah sama kaki. Berarti kalau yang itu X, A-nya X, ini juga X.
di sini ada garis yang berlurus nih ya. Nah, ada yang berpelurus, maka kita bisa cari dulu nilai X-nya. Oke, nilai X-nya itu berarti kan X ditambah 140 sama dengan 180 derajat karena berpelurus. X-nya itu 180 dikurangi 140, maka X-nya sama dengan 40 derajat. X-nya udah dapet. Nah, berarti kita bisa cari sudut ACB-nya. Mau pakai konsep apa aja bisa. Mau pakai konsep segitiga, satu total segitiga 180, berarti kan kita tinggal tulis nih sudut ACB ditambah X ditambah X itu adalah 180 derajat. Nah, sudut ACB X-nya kan kita udah dapet 40 tambah 40 sama dengan 180. Maka sudut ACB sama dengan 180 dikurangi 40 tambah 40, 80. Maka sudut ACB-nya sama dengan 100 derajat. Simpel ya, jadi tinggal kita cari dulu nilai X-nya, lalu kita hitung pakai konsep total sudut segitiga adalah 180. Atau mau pakai konsep, kita buktikan sama nggak jawabannya. Kita pakai konsep sudut luar dan sudut dalam. Sudut luar itu sudut CBD. Nah, sudut CBD itu adalah total dua sudut di dalamnya, berarti sudut BAC ditambah sudut ACB. Nah, sudut CBD-nya adalah 140. Sudut BAC-nya itu adalah X, X-nya 40. Ditambah sudut ACB. Sudut ACB itu sama dengan 140 dikurangi 40 dengan 100 derajat. Sama ya jawabannya ya. Jadi cara pertama tadi kita pakai konsep bahwa satu segitiga totalnya 180 derajat. Cara pengerjaan yang kedua kita pakai konsep sudut pusat dan sudut luar dan sudut dalam. Oke? Coba satu soal lagi. Berapakah besar sudut CBD dan BDC pada gambar di samping ini? Konsep sudut luar dan sudut dalam nih. Ingat, sudut luarnya apa? Sudut luarnya adalah sudut ACB. Sudut luar adalah total dari dua sudut dalamnya. Sudut dalamnya apa? Sudut CBD ditambah sudut BDC. Nah, sudut ACB-nya 110 derajat. Lalu sudut CBD-nya X. Sudut BDC-nya X tambah 10. Nah, berarti 110 sama dengan X, 2X ya, X tambah X ditambah 10. 2X sama dengan 110 dikurangi 10. Maka X-nya adalah 100 dibagi 2. X-nya sama dengan 5. Udah selesai belum? Belum. Orang yang ditanya adalah sudut CBD dan sudut BDC. Sudut CBD-nya itu adalah X. Nah, berarti sudut CBD-nya ya langsung. Ini 50 kok 5 doang. Dah. X-nya berarti 50. Lalu yang kedua sudut BDC. Nah, sudut BDC X tambah 10. Berarti sama dengan 50 tambah 10. Sama dengan 60 derajat. Nah, jadi dapat ya. Sudut CBD-nya 50 derajat. Sudut BDC-nya 60 derajat. Oke, mudah-mudahan penjelasan Miss tentang sisi dan garis dan sudut pada segitiga ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal ya, apalagi ditambah beberapa contoh soal yang Miss berikan. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi di video berikutnya. Miss akan bahas tentang keliling dan luas segitiga. Sekian dari Miss, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video Miss hari berikutnya.